Baik, selamat sore teman-teman dan Bu. Hari ini materi kita adalah komunikasi dengan pihak lain. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu menangani kekuasaan, perubahan, dan konflik. Nah, kita bahas satu persatu. Dalam kekuasaan itu, dimanapun organisasi atau perkumpulan orang atau bahkan dunia pekerjaan pasti menghormati kekuasaan. Nah, mereka menais kekuasaan dari seorang pimpinan yang otoriter. Nah, mereka menghormati kekuasaan dari seorang pemimpin yang otoriter terus dan berpengalaman dan karismatik. Nah, dengan auditor internal menikmati kekuasaan. Namun, kemampuan mereka untuk berhadapan dengan orang lain akan bergantung pada jenis kekuasaan seperti apa yang mereka gunakan. Nah, untuk alasan tersebut, auditor hendaknya mengakui kekuasaan yang mereka miliki. Nah, menurut Taylor, ada sumber ada 7 sumber kekuasaan. Salah satunya itu yang pertama karena posisi, di mana kekuasaan datang dari posisi itu sendiri. Auditor internal memilikinya ketika mereka menikmati status organisasi yang memadai dan memiliki wewenang untuk melaporkan temuan dan menyampaikan opini yang independen. Nah, salah satunya kekuasaan itu diakui ketika kita memiliki posisi yang lebih tinggi gitu kira-kira. Terus yang materi selanjutnya yang kedua adalah keahlian, di mana kekuasaan bergantung pada pengetahuan, keahlian, latar belakang, pendidikan, kebijaksanaan, dan informasi. Auditor internal yang profesional dengan pengetahuan yang luas tentang operasi organisasi dan teknik-teknik audit memiliki bentuk kekuasaan seperti ini. Nah, kita dalam kekuasaan itu tidak sembarangan dipilih. Maksudnya tidak sembarangan orang itu mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ketika orang itu memiliki keahlian tertentu, pasti posisinya berbeda dari yang tidak mengerti apa-apa. Terus yang ketiga, karismatik. Kekuasaan didasarkan pada kepribadian, pesona, dan aura percaya diri. Auditor internal yang mengembangkan bentuk kekuasaan ini, konsep rasa percaya diri profesional dan menunjukkan keringanan untuk membantu, memberikan keuntungan bagi mereka melalui hubungan pribadi yang mereka bentuk dengan klien. Nah, dengan adanya karismati ini, kita bisa membangun hubungan secara pribadi dengan baik kepada klien kita dengan cara memberikan motivasi. Nah, dengan karismatinya kita itu orang percaya, oh ternyata orang ini benar-benar memiliki kepribadian yang karismatik. Terus, pengaruh. Kekuasaan datang dari kemampuan untuk memberikan bantuan dan imbalan. Objektivitas yang diminta dari seorang auditor internal menghalangi penerapan secara lengkap dari bentuk kekuasaan ini, akan tetapi seorang auditor internal yang memberikan keyakinan kepada klien bahwa setiap bantuan secara sukarela di dalam proses audit serta pembuatan dan pelaksanaan tindakan perbaikan atas temuan penyimpangan akan disebutkan sebagaimana mestinya dalam laporan audit. Secara tidak langsung memiliki kekuasaan untuk memengaruhi. Nah, sudah tentu dalam kekuasaan itu wajib memiliki karakter yang bisa mempengaruhi, di mana ketika seseorang itu tidak bisa mempengaruhi bawahannya, maka organisasi tersebut akan berantakan, di mana bawahannya tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa diatur dan diarahkan.
Seperti itu kira-kira. Seterusnya yang kelima, ancaman. Nah, kekuasaan datang dari kemampuan untuk tidak memberikan bantuan kemampuan untuk memerintah, mengancam, dan dapat secara nyata memaksakan perilaku yang dikehendaki. Auditor internal dianjurkan untuk menjauhi penggunaan bentuk kekuasaan semacam ini karena secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa dendam dan merusak hubungan auditor atau klien yang diinginkan. Nah, ini salah satu larangan pada para auditor di mana ketika kita menghadapi suatu klien, walaupun klien ini memiliki sedikit permasalahan, jangan sesekali kita akan memberikan suatu ancaman. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengeluarkan suatu ancaman, maka kedepannya hubungan kita dengan klien itu akan rusak. Dan klien itu pasti memiliki rasa sakit hati dan memiliki dendam terhadap kita. Jadi kita lebih hati-hati, lebih jaga diri, jaga omongan, supaya apa yang kita omongin tidak menyinggung orang lain. Seterusnya, pemberian tekanan. Pemilik dari kekuasaan seperti ini dapat memberikan sanksi dan menjatuhkan hukuman. Pemberian tekanan dapat juga dengan meminjam kekuasaan dari pihak lain untuk memperkuat basis kekuasaan pemilik tadi. Auditor internal mungkin dapat memiliki kekuasaan ini sebagai akibat dari karakteristik intern serta status organisasi dan pelaporan mereka. Tetapi seperti kekuasaan yang mengancam, hendaknya dilaksanakan dengan pertimbangan secara saksama. Jadi ini juga salah satunya pemberian tekanan ini jangan tidak terlalu diajukan. Kalau mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita harus bisa memberikan saksi atau hukuman yang selayaknya orang itu terima. Sehingga kita memiliki hubungan kepada klien itu dengan baik walaupun sesekali kita menghadapi suatu masalah gitu. Terus yang terakhir, kekuatan langsung, di mana kekuasaan terakhir dan tertinggi. Kekuasaan ini biasanya terdapat pada mereka yang memiliki sebuah tingkatan posisi di atas yang lainnya. Nah, auditor internal berada di posisi staf dalam hubungannya dengan klien. Oleh karena itu, kekuatan langsung jarang tersedia atau memang selayaknya ada. Karena auditor ini posisinya enggak tinggi, enggak rendah, jadi kekuatan langsung ini bahkan tidak tersedia. Atau kalau benar-benar butuh, ya selayaknya aja. Seperti itu kira-kira. Terus, manajemen perubahan. Nah, perubahan ditakuti oleh sebagian orang dan disambut baik oleh sebagian yang lain. Auditor internal memiliki kepentingan terhadap yang disebutkan pertama kali dan gembira untuk yang terakhir. Pihak yang disebutkan pertamalah yang memiliki masalah dalam implementasi dari rekomendasi audit internal. Begitu pula pada waktunya akan mengakibatkan penolakan terhadap kegiatan audit dan auditor sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, auditor harus siap untuk mengelola dampak dari perubahan yang diakibatkan oleh rekomendasi-rekomendasi atau hal-hal yang telah diantisipasi oleh klien. Nah, berikut beberapa penyebab yang terjadi kekhawatiran klien disertai dengan saran-saran untuk keberhasilan tindakan dari staf audit adalah langsung saja kita masuk dari kekhawatiran klien tersebut. Yang pertama itu kekhawatirannya adalah ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diketahui dapat dinetralisasi melalui penjelasan sampai tingkat yang memungkinkan dari dampak perubahan pada operasi yang sedang berjalan dan dengan jelas menguraikan potensi keuntungan dan risiko dari perubahan. Itu salah satu kekhawatiran kalian yang pertama. Terus kekhawatiran yang kedua itu seperti apa sih? Nah, kekhawatiran yang keduanya itu adalah konflik dengan operasi yang sedang berjalan dapat dijelaskan dengan menguraikan khas positif yang ditimbulkan
oleh perubahan dan pujian yang akan diberikan kepada manajemen klien. Itu satu kekhawatiran yang kedua. Terus kekhawatiran yang ketiga itu adalah masalah-masalah ego dapat diselesaikan dengan membawa manajemen klien dengan dalam proses pengambilan keputusan sehingga perubahan tersebut kenyataannya merupakan produk manajemen klien saat ini. Terus yang keempat, masalah-masalah birokratis termasuk perlunya penyesuaian ulang secara vertikal dan horizontal dapat diperkecil melalui kerjasama dengan seluruh pihak yang terlibat untuk menguraikan perubahan-perubahan terintegrasi yang dibutuhkan dan melalui kerjasama dengan seluruh unit vertikal dan horizontal yang terlibat. Terus yang kelima yang terakhir adalah jika perubahan tersebut tidak menguntungkan secara biaya dan penghasilan operasi yang kurang efisien, jelaskan hasil-hasil positif dari keuntungan yang melebihi kerugian-kerugian yang terjadi. Jadi ini beberapa kekhawatiran para klien-klien kita, seorang auditor. Terusnya kita masuk di konflik. Nah, konflik terjadi di seluruh organisasi dan menunjukkan dirinya dalam berbagai tingkatan. Di kebanyakan organisasi, konflik dapat dikontrol dengan baik. Konflik disebabkan oleh perbedaan yang terjadi antara orang atau organisasi secara relatif terhadap. Nah, konflik ini pasti sering terjadi. Tidak ada organisasi yang tidak memiliki konflik. Sekecil apapun konflik itu dinamakan konflik, pasti akan terjadi. Nah, metode-metode pelaksana aktivitas, terus masalah daerah kekuasaan, bidang-bidang pertanggungjawaban, terus komitmen dari sumber daya, dan yang terakhir ideologi dan etika. Nah, konflik auditor klien sudah umum terjadi. Bahkan auditor yang bertindak dalam posisinya selaku penasihat merupakan aspek mendasar dari sebuah konflik. Konflik dapat diselesaikan melalui arbitra mediasi atau kompromi. Konflik juga dapat dihilangkan meskipun tidak diselesaikan. Nah, melalui perumah konsep ini dari kompromi tertentu akan sangat diinginkan. Sampai pada tingkat yang memungkinkan, baik auditor maupun klien sebaiknya rela menerima sehingga dapat mencapai kemungkinan keuntungan tertinggi bagi organisasi. Seterusnya, kebutuhan dan pentingnya sebuah hubungan yang baik. Nah, dengan asumsi para ahli perilaku adalah benar, bahwa orang-orang lain akan bermusuhan dengan para staf pada umumnya dan auditor pada khususnya. Nah, kontrol-kontrol tadi terutama yang mengambil bentuk auditor internal dapat membuat seseorang menjadi takut, defensif, dan tidak jujur. Apakah ini berpengaruh? Bukankah merupakan pekerjaan dari auditor internal untuk melakukan auditnya meskipun menghadapi kesulitan-kesulitan? Bukankah pekerjaannya adalah menggali apa yang ditutup-tutupi untuk mengungkapkan kesalahan, pertimbangan, dan pekerjaan yang buruk? Bukankah pekerjaan mereka adalah melaporkan apa-apa yang telah mereka temukan? Nah, jawaban dari seluruh pertanyaan di atas adalah ya. Tetapi mengapa kita membuat pekerjaan menjadi lebih sulit daripada yang seharusnya? Mengapa dalam semangat permusuhan mencakup hal apa yang dapat dilaksanakan dalam sebuah semangat bekerja sama dan saling tolong-menolong? Nah, kebutuhan lanjutan dari kebutuhan dan pentingnya sebuah hubungan yang baik adalah konflik yang terjadi ditambah pula dengan bergeraknya auditor ke dalam sisi operasi. Meskipun ketakutan dan ketidakpercayaan klien mungkin tidak dapat menyebabkan seorang auditor keuangan di bidang akuntansi dapat mencapai sasaran auditnya. Audit atas operasi memberikan permasalahan yang berbeda dan biasanya lebih khusus. Ketika auditor internal melaksanakan audit atas operasi secara komprehensif, mereka tidak akan dapat memiliki informasi mengenai operasi tersebut yang serupa
dengan yang dimiliki seorang auditor keuangan di sebuah departemen keuangan. Nah, proses operasi dapat menjadi asing, kompleks, dan membingungkan. Orang-orang operasional mungkin dapat berbicara dengan bahasa dan menggunakan istilah-istilah yang asing bagi pengetahuan dan pengalaman auditor. Nah, saran-saran untuk memperbaiki hubungan adalah: satu, hubungan antara auditor dengan klien dapat membaik jika auditor yang ahli di bidang kontrol menghargai perbedaan yang terjadi di antara kontrol yang diperintahkan dan kontrol yang ditentukan sendiri. Nah, ini salah satu cara supaya kita terhubung dengan baik kepada klien kita. Jangan apa-apa kita permasalahkan, jangan apa-apa kita besar-besarkan masalah yang sedang terjadi. Kita harus bisa mengontrol diri, bisa menghargai perbedaan, walaupun klien kita memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, kita harus bisa menghargai itu. Bisa kita terima, tetapi kita cari jalan keluar ketika pendapat dari suatu klien itu bertentangan dengan pekerjaan kita, dengan SOP yang sedang berlaku di auditor. Nah, dengan itu, dengan kita menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Nah, prinsip dari kontrol yang ditentukan sendiri mengharuskan agar sebuah kelompok staf tidak akan pernah menjadi instrumen dari penentuan kebijakan, menjadi penghubung di mana prosedur-prosedur kontrol yang dikembangkan oleh eselon-eselon tingkat atas mengalir ke bawah sampai kepada para manajer dan karyawan operasional. Nah, sebaiknya mereka hendaknya bertindak dan dianggap sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan alasan dari prosedur-prosedur yang dibutuhkan. Mereka hendaknya membantu para manajer mengontrol diri mereka sendiri. Bantuan ini termasuk memberikan informasi kepada para karyawan operasional ketika mereka keluar batas, tetapi juga termasuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar dan memotivasi mereka agar ingin melakukannya. Auditor internal berada di tengah-tengah. Mereka berada di antara kontrol dari manajemen senior di satu sisi dan pihak-pihak yang dikontrol pada sisi yang lain. Nah, hubungan pelaporan dan pengawasan dari komite audit. Hubungan pelaporan pembebasan tanggung jawab secara efektif dari audit internal dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Penyelenggaraan perusahaan dan kontrol perusahaan dapat membutuhkan sebuah hubungan pelaporan dengan komite audit dari Dewan. Hubungan ini hendaknya memastikan adanya akses yang tidak terbatas dari direktur audit kepada komite. Hanya jika terdapat hubungan seperti itu, maka audit internal memiliki jalan keluar di saat terjadi kasus-kasus penyelewengan atau kecurangan yang melibatkan manajemen senior itu sendiri. Hubungan pengawasan komite audit hendaknya melakukan sebuah peran pengawasan aktif sehubungan dengan aktivitas audit internal. Nah, fungsi pengawasan komite audit hendaknya tidak sampai kepada hanya sebuah ketentuan bahwa auditor internal melakukan penelaahan atas catatan-catatan keuangan dan akuntansi, laporan dan sistemnya saja. Ia juga hendaknya mengawasi kerangka kerja organisasional dari aktivitas audit internal dan prosedur-prosedur yang ia miliki untuk tetap menjaga adanya sebuah lingkup yang komprehensif. Tanpa kerangka kerja dan prosedur yang memadai seperti itu, auditor internal akan tetap terlena dalam penilaian sistem kontrol yang tradisional saja, tanpa harus memikirkan untuk berjuang dengan permasalahan-permasalahan kontrol yang timbul dari pertumbuhan dan kompleksitas. Untuk memastikan bahwa fungsi audit internal telah seimbang, komite sebaiknya mempertimbangkan. Nah, sekian dari presentasi saya hari ini dengan materi saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti, silakan teman-teman komen, nanti saya akan menjawabnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore semuanya.